Kami pertama berumah tangga dengan istri saya, itu kami hanya ngontak dipetakan, Bu, dan bukan aib. Alhamdulillah. Bahkan kasurnya itu cuman, saya nggak tahu ya, karena nggak paham ukuran itu tuh. Cuma saya tahunya cuman buat satu orang. Jadi kalau istri saya sedang tidur, saya tidur di lantai. Saya pulang datang, ya Bu ya, di kasur aja. Nggak mau, saya gerah. Oh enggak, saya yang gerah. Tapi kami punya mihrab untuk hamparan sajadah. Dan tidak ada beda, mau dikontrakan, mau nggak ada bedanya. Saya sekarang terbiasa tidur di karpet, di lantai, di kursi, biasa saja. Dengan kitab, baca, nulis, biasa. Kenapa? Karena merasa semua titipan, jadi nggak ada yang aneh gitu. Tapi kita punya mihrab, yang kalau saya pergi, istri saya curhat di situ. Ya, kalau beliau mengajar, saya pun ada di situ lebih dulu misalnya, saya curhat di situ. Innama bashku ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau mau curhat, kata Allah, curhatkan kepadaku. Dan curhat tercepat yang wakas dijawab itu di mihrab. Jelas? Dua, rizki yang dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ini saya cerita, banyak ulama lain, tapi karena kita pun mengalami apa yang kita ikuti, jadi senang kalau fa'amma bi ni'mati rabbika hadits. Bu, rasa-rasanya kami jarang beli makan gitu, dan saya cuma mengajar ya. Saat kembali pertama datang ngajar di kampus itu sebulan dapat 500.000, dan kami melihatnya banyak saja. Satu kali saya tanya istri saya, sebulan berapa yang dikeluarkan, Bu? Itu kurang lebih 5 juta katanya, Bu ya. Masya Allah, sayang Allah sama kita ya. Oh ya, kan cuma dikasih segini, itu pun jarang diambil. Tapi ternyata Allah masih menjaga kehidupan kita. Makan habis makan datang makanan yang lain, buah habis buah datang buah yang lain. Rasanya 500.000 nggak pernah kepake. Dan sampai sekarang, Bu, di ujung kepala sampai ujung kaki saya nggak pernah beli. Ini Allah kasih jubah sama. Makanya ibu cari sampai kiamat kurang 2 hari, itu nggak ada jubah ini di toko. Dan Allah hanya titipkan pada seseorang, dibuat hanya untuk saya pakai saja. Datang yang lain, kemudian kita bagikan. Sampai ke ujung kaki, Bu, ini kacamata juga sama, saya nggak pernah beli. Sampai kaos kaki. Apakah merasa punya? Tidak. Makanya apa yang ditempatkan oleh Allah, pesantren dibikin wakaf, saya jadikan wakaf. Tanahnya, tempatnya. Bu, saya mau bikin kuburan pun untuk menyiapkan, saya tidak gunakan tanah wakaf. Beli di sampingnya sedikit buat kuburan, supaya tanah untuk pesantren betul-betul wakaf. Dan kita tidak merasa memiliki. Begitu kita meninggal, ada yang meneruskan. Hidup kan cuma sebentar. Dipastik, dan pulang itu, tolong katakan pada suami ibu ya, pesan dari saya, katakan pada suami ibu, pesan dari Ustadz Adi, Pak, kain kafan papa nanti nggak ada kantongnya. Itu aja. Jadi bisa yang sewajarnya yang kita siapkan. Jelas, Ibu ya? Baik, itu mihrab. Jadi kalau ada kesulitan apa-apa, jangan diperdebatkan, capek. Curhatkan sama Allah. Setelah itu masuk bab yang kedua, perhatian dan kasih sayang.